Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, di sebuah jalan kabupaten yang sepi di pinggiran kota, lampu jalanan hanya menyala setengah. Angin dingin menusuk kulit, membuat suasana semakin mencekam. Seorang gadis bernama Alia, 21 tahun, baru saja pulang dari tempat kerja. Ia mengendarai motornya dengan hati-hati, membawa tas berisi laptop dan beberapa dokumen penting yang harus ia kerjakan di rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika sebuah motor patroli polisi menyalakan sirine kecil dari belakang. Dua orang polisi menghentikan Alia dengan dalih razia dadakan. "Berhenti. Turun dulu, Dik," bentak salah satu polisi dengan nada kasar. Alia, yang sama sekali tidak merasa bersalah, menepikan motornya. "Selamat malam, Pak. Ada apa ya?" "Surat-surat saya lengkap kok," ucap Alia dengan sopan sambil menyerahkan SIM dan STNK. Polisi itu menatapnya lama, lalu melirik temannya dengan tatapan penuh maksud tersembunyi. Setelah memeriksa sekilas, ia sengaja menggeleng. "Lengkap sih, tapi ada pelanggaran lain. Kamu bawa motor terlalu pelan di jalan besar, itu bisa bahaya. Tapi tenang, kita bisa selesaikan cepat kok. Gimana kalau bayar uang damai aja?" katanya dengan nada menyeringai. Alia mengerutkan kening. Ia tahu betul itu hanya akal-akalan. "Maaf, Pak. Saya nggak merasa salah. Kalau memang saya melanggar, silakan ditilang sesuai prosedur." Jawaban itu langsung membuat wajah polisi berubah. Nada suaranya meninggi. "Wah, berani juga kamu, ya? Ngelawan polisi? Mau ribet? Hah?" Polisi satunya malah menambahkan dengan tatapan merendahkan, "Cantik-cantik, tapi nggak tahu diri. Kalau nggak mau bayar, jangan salahkan kita kalau nanti dipermalukan." Hati Alia mulai berdegup kencang. Ia tahu malam itu bisa berubah buruk. Tapi ia tidak tahu bahwa keberaniannya menolak uang damai akan membuka peristiwa besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mau saya lanjutkan dengan bagian 2 yang menceritakan bagaimana pelecehan itu terjadi dan apa tindakan Alia selanjutnya? Bagian 2. Ancaman yang menjadi kenyataan. Alia berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdetak semakin keras. Polisi pertama menyimpan SIM dan STNK miliknya ke dalam saku. Sementara itu, polisi kedua berjalan mengitari motor Alia dengan tatapan mencurigakan, seakan mencari celah untuk menyalahkan. "Kalau kamu masih ngeyel, siap-siap aja. Jangan salahkan kami kalau cara halus nggak mempan," ujar polisi pertama dengan nada menekan. Alia menatapnya tajam. "Silakan, Pak. Saya tahu hak saya sebagai warga. Kalau saya ditilang resmi, saya terima. Tapi jangan paksa saya bayar sesuatu yang bukan kewajiban saya." Perkataan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Polisi kedua tiba-tiba mendekat terlalu dekat, seolah ingin menakut-nakuti. Ia menaruh tangannya di bahu Alia, membuat gadis itu refleks mundur. "Wah, keras kepala juga. Cantik-cantik, tapi mulutnya pedas. Bisa-bisa kami tahan di pos, baru tahu rasa nanti," bisiknya dengan nada melecehkan. Alia terperangah, wajahnya memerah karena marah bercampur takut. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha mengendalikan diri. Ia tahu, melawan secara fisik mungkin bisa berbahaya. Namun di kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Merekam semua kejadian ini sebagai bukti. Dengan hati-hati, ia menyalakan kamera ponselnya dari dalam saku jaket. Kamera itu merekam suara dan bayangan samar wajah polisi arogan yang kini semakin menjadi-jadi. "Jangan bikin masalah sama kami, Dik. Kamu pikir orang bakal percaya cerita kamu?
Kami ini polisi. Satu kata kami, bisa bikin kamu langsung masuk tahanan. Mau? Teriak polisi pertama, membuat Alia semakin terpojok. Malam itu, pelecehan dan ancaman terus dilancarkan. Namun, Alia bukan gadis biasa. Ia tidak tahu, tindakannya menekan tombol rekam akan menjadi senjata paling mematikan untuk menjatuhkan arogansi para aparat itu. Mau saya teruskan ke bagian 3, di mana Alia mulai berani membalik keadaan dengan bukti rekaman tersebut? Bagian 3. Rekaman yang mengguncang Alia berdiri dengan tubuh kaku, menahan amarah sekaligus rasa takut. Polisi pertama masih menahan surat-suratnya, sementara polisi kedua semakin berani merapatkan tubuhnya. Namun tanpa mereka sadari, kamera di ponsel Alia terus merekam setiap detik pelecehan itu. Suara mereka yang arogan, ancaman, bahkan tatapan merendahkan terekam jelas. "Pak, tolong kembalikan SIM dan STNK saya. Kalau mau tilang, lakukan sesuai aturan." Suara Alia terdengar tegas. Polisi pertama justru menyeringai. "Enak aja. Kamu harus ngerti, kalau nggak ada uang rokok, urusan bisa panjang. Lagian, siapa juga yang bakal nolong kamu malam-malam begini?" Ucapan itu menusuk hati Alia, tapi ia tetap menahan diri. Dalam benaknya, ia sudah berjanji. Kejadian ini tidak boleh berhenti di sini. Tak lama kemudian, lampu motor lain mendekat dari kejauhan. Seorang pengendara berhenti tak jauh dari situ, pura-pura memeriksa motornya. Polisi yang melecehkan Alia sedikit waspada, namun tetap menahan sikap. Kesempatan itu digunakan Alia. Ia berpura-pura membuka tasnya, lalu dengan cepat mengirim potongan rekaman pertama ke grup keluarga di WhatsApp. Jemarinya gemetar, tapi berhasil. Pesan itu terkirim. "Kalau terjadi apa-apa sama aku, tolong lihat rekaman ini," tulis Alia cepat sebelum menyembunyikan ponselnya lagi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Meski ketakutan, ia merasa memiliki pegangan. Polisi arogan itu tidak tahu bahwa langkah kecil Alia baru saja menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Mau saya lanjutkan dengan bagian 4, di mana situasi semakin panas karena Alia mulai berani menantang balik polisi itu? Polisi pertama semakin kesal melihat wajah Alia yang tidak lagi menunjukkan rasa takut. Ia meraih lengan Alia dengan kasar, "Jangan sok berani, Dik. Kalau kamu bikin masalah, kamu bisa kami bawa ke pos dan gak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sana." Alia menepis tangannya dengan cepat. Suaranya tegas, matanya tajam menatap kedua polisi itu. "Jangan sentuh saya, Pak. Semua ucapan dan tindakan kalian barusan sudah saya rekam. Kalau kalian berani macam-macam, rekaman itu sudah ada di tangan keluarga saya. Kalian mau karir kalian hancur?" Ucapan itu membuat kedua polisi itu terdiam sejenak. Mereka saling berpandangan, wajahnya berubah dari arogan menjadi sedikit panik. "NG, ngapain kamu rekam-rekam? Itu bisa dianggap fitnah," ujar polisi kedua, berusaha menutupi kegugupannya. Alia tersenyum miring, meski keringat dingin masih menetes di pelipisnya. "Fitnah? Buktinya ada suara kalian sendiri, lengkap dengan ancaman dan pelecehan kalian. Kalau mau, kita sama-sama ke kantor polisi malam ini juga. Kita buktikan siapa yang salah." Beberapa pengendara lain mulai melambatkan laju kendaraan, penasaran dengan keributan yang terjadi. Polisi pertama makin gusar karena takut dilihat orang banyak. "Cepat balikin SIM saya. Kalau tidak, saya teriak sekarang juga. Biar semua orang dengar kelakuan kalian," ancam Alia sambil menyiapkan suaranya. Polisi itu keringat dingin. Mereka tak menyangka,
Gadis muda yang awalnya terlihat mudah ditekan ternyata memiliki keberanian yang mampu membalik keadaan. Malam itu, atmosfer berubah drastis. Dari Alia yang terpojok, menjadi polisi yang ketakutan oleh bukti yang dimilikinya. Mau saya lanjutkan ke polisi pertama akhirnya mengembalikan SIM dan STNK Alia dengan gerakan tergesa. Wajahnya yang tadi penuh arogansi kini berubah masam, matanya melirik kanan kiri memastikan tak ada yang merekam selain Alia. Sudahlah, Dik. Jangan dibawa ribet. Kita tadi cuma bercanda kok, ucapnya dengan nada memelas, jauh berbeda dari sebelumnya. Polisi kedua menambahkan, mencoba merayu dengan suara lebih lembut, iya, kamu cantik. Kami nggak ada niat jahat, cuma, ya, sekadar bercanda biar suasana nggak tegang. Kita selesaikan baik-baik aja ya, jangan sampai rekaman itu keluar. Alia tersenyum tipis, tapi tatapannya menusuk. Bercanda? Kalau saya nggak rekam, kalian pasti terus maksa saya bayar. Kalau nggak berhasil, entah apa yang bakal kalian lakukan. Itu namanya pelecehan, Pak, bukan bercanda. Polisi pertama mendekat setengah langkah, mencoba menahan suara agar tak didengar pengendara lain yang mulai memperhatikan. Gini aja, Dik. Kamu hapus rekaman itu. Sebagai gantinya, kami kasih kamu uang bensin. Atau, ya, anggap aja kompensasi karena bikin kamu takut. Ia merogoh kantong, mengeluarkan beberapa lembar uang. Alia menahan tawa sinis. Jadi kalian pikir masalah ini bisa selesai dengan uang? Kalian kira saya sama seperti kalian, yang hanya tahu uang damai? Polisi itu terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena berani, tapi karena malu dan terpojok. Alia menatap mereka satu persatu dengan keberanian penuh. Dengar baik-baik. Saya kasih kesempatan terakhir. Pergi dari sini sekarang juga, sebelum saya benar-benar sebarkan rekaman ini malam ini juga. Pilihannya cuma dua, pergi atau hancur. Kedua polisi itu semakin bingung. Otoritas yang biasanya membuat orang takut kini tak lagi berguna di hadapan seorang gadis yang berani menantang mereka dengan bukti nyata.